Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan membahas materi mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sebelum memasuki ke pemaparan materi, persilakan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota pertama kami yang pertama ada Lisnayanti dengan NPM 203402046. Ada Dara Ayu Nur Utami dengan NPM 203402047. Ada saya sendiri dengan nama Fatia Jebina Teja Sukmana dengan NPM 203402047. Ada Dinda Maharani dengan NPM 203402051. Ada Muhammad Syahrial Fadliana dengan NPM 203402052. Dan yang terakhir ada Fatur Rahman dengan NPM 203402053. Nah, cakupan materi yang akan kami bahas yaitu ada 6 subbab materi. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, yang kedua ada sistem informasi organisasi, yang ketiga ada manajemen hubungan pelanggan, yang keempat ada data warehousing, yang kelima ada penyampaian informasi, dan yang terakhir ada data mining. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk pemaparan materi yang pertama mengenai sistem pemrosesan transaksi. Untuk bagian ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, bisa dilihat pada gambar di PowerPoint ini merupakan sebuah model sistem pemrosesan transaksi. Nah, di bagian paling bawah itu tuh terdapat unsur-unsur seperti input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, data yang dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan tersebut lalu dimasukkan ke dalam basis data. Nah, disinilah sistem pemrosesan transaksi terjadi, dibantu dengan peranti lunak untuk mengubah data menjadi informasi, entah bagi manajemen perusahaan, bagi individu-individu, ataupun organisasi yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, di sini saya akan membawakan salah satu contoh dari sistem pemrosesan transaksi, yaitu sistem, diagram konteks sistem distribusi atau sistem yang digunakan oleh perusahaan distribusi atau lebih tepatnya perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Nah, namun dalam model ini tentu saja ada kemungkinan kita tidak akan dapat menemukan sebuah perusahaan yang memproses datanya dengan cara yang sama persis seperti yang akan saya uraikan di sini. Nah, dimulai saja. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang berada di tengah yang diberi label sistem distribusi. Nah, unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah. Nah, panah-panah ini disebut dengan arus data. Unsur-unsur dari lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan juga manajemen. Nah, sekarang saya akan membahas 3 subsistem utama dari sistem distribusi sebelumnya yang sudah saya bahas. Namun, sebelum membahas mengenai subsistemnya, di sini terdapat diagram yang disebut diagram nomor 0 sistem distribusi, yang dimana pada diagram ini memperlihatkan dengan jelas 3 subsistem utama dalam sistem distribusi. Nah, untuk memulai, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat ada diagram nomor 1 yang menggambarkan di mana ini merupakan subsistem pertama, oleh karena itu dinamakan diagram nomor 1 yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Nah, pada subsistem ini menunjukkan 4 sistem utama yang terlibat,
dalam pemenuhan pesanan pelanggan, yaitu entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Tahapan yang terjadi pada subsistem ini adalah yang pertama, pada 1.1 atau sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Pada 1.2 atau sistem persediaan, yaitu untuk memelihara catatan persediaan. Nah, untuk pada 1.3 atau sistem penagihan untuk membuat faktur pelangganan. Dan pada 1.4, sistem piutang dagang menagih uang dari para pelanggannya. Untuk yang selanjutnya, di sini ya, terlihat ada diagram nomor 2 ya, yang menggambarkan tentu saja subsistem kedua yang berhubungan dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok. Nah, di sini tahapan yang terjadi adalah yang pertama, pada 2.1, sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Pada 2.2, sistem penerimaan, yaitu di mana perusahaan menerima persediaan dari pemasok. Yang ketiga ada 2.3, yaitu sistem utang dagang, yang di mana perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok. Nah, yang terakhir ada diagram nomor 3, yang menggambarkan sistem yang ketiga tentunya, yang namun di sini yang berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Nah, tahapan yang terjadi pada subsistem ini, yang pertama ada pada titik 31, 3,1, 3.1, yaitu sistem memperbarui buku besar, yang dimana akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transisi ke dalam buku besar. Nah, yang kedua ada pada 3.2, di mana sistem pembuatan laporan manajemen. Nah, ini digunakan untuk mengisi buku besar untuk membuat neraca, laporan laba rugi, ataupun laporan lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi organisasi. Yang pertama itu ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sistem memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Contohnya itu pada gambar seperti ini. Atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terkait oleh sebuah basis data. Subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas 4 unsur utama. Yang pertama itu ada subsistem produk yang memberikan informasi mengenai produk perusahaan. Yang kedua ada subsistem lokasi yang memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga ada subsistem promosi yang memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Yang keempat ada subsistem integrasi yang meningkatkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh lingkungan dari unsur lain. Selanjutnya ada basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari subsistem input. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber. Yang selanjutnya itu ada subsistem inteligensi pemasaran, yaitu untuk menjaga manajemen informasi. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input sama seperti subsistem riset, sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus
dan subsistem inteligensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Masing-masing subsistem output dari SDM ini akan menangani aspek-aspek tertentu dari manajemen sumber daya manusia, perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, memberikan tunjangan kepada karyawan, dan membuat banyak laporan sumber daya manusia yang diminta oleh lingkungan, terutama badan-badan pemerintah. Yang selanjutnya ada model sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer dengan menggunakan format yang sama seperti informasi sumber daya manusia dan sistem informasi pemasaran. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau industrial engineering yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiensiannya. 4 subsistem output memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar kepentingannya dalam manufaktur produksi, persediaan, mutu dan biaya. Perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi keuangan atau Financial Information System. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Pada gambar berikut menggunakan format yang sama seperti sistem informasi untuk area-area bisnis yang lain. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Aktivitas-aktivitas output penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya, baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau EIS adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan, yang dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ESS. EIS perusahaan biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Kondisi ini disajikan dalam gambar di dalam PowerPoint berikut seperti ini. Selanjutnya, konfigurasi stasiun kerja terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis data eksekutif. Basis data ini biasanya memuat data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer perusahaan. Eksekutif akan memasukkan permintaan informasi untuk mengeluarkan tampilan informasi format awal atau untuk menjalankan pemrosesan dalam jumlah minimum. Model EIS atau Executive Information System juga menunjukkan komposisi pusat yang berhubungan dengan EIS. Data dan informasi dapat dimasukkan ke dalam basis data korporat dari sumber-sumber eksternal dan berita-berita serta penjelasan akan peristiwa-peristiwa yang baru. EIS selain
Selain basis data korporat, EIS meliputi kotak surat elektronik per eksekutif dan koleksi peranti lunak yang menghasilkan informasi eksekutif. Selanjutnya ada teknik drill down atau kemampuan drill down atau perincian. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa para eksekutif lebih menyukai ringkasan informasi, terdapat beberapa pengecualian. Beberapa eksekutif lebih menyukai informasi yang lebih detail atau rinci. Para perancang EIS membuat sistem secara fleksibel hingga ia akan dapat memenuhi keinginan semua eksekutif itu, apapun itu. Salah satu pendekatan ini disebut dengan kemampuan drill down. Dengan pendekatan ini, tentunya eksekutif dapat mengeluarkan tampilan ringkasan dan kemudian secara berurutan menampilkan detail dari tingkat yang lebih rendah. Drill down ini akan terus-menerus dilakukan sampai eksekutif merasa puas bahwa mereka telah mendapatkan jumlah detail sesuai dengan kebutuhan. Untuk contohnya dapat dilihat dalam slide ini dan slide selanjutnya. Baik, ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Basis data yang kita masukkan dalam model sistem pemrosesan transaksi dan dalam model-model sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan keuangan dimaksudkan untuk mendukung para pengguna dalam mengerjakan aktivitas mereka sehari-hari. Data dalam basis data ini harus data yang terbaru atau terupdate, sehingga para pengguna memiliki dasar terbaik untuk membuat keputusan yang untuk memecahkan masalah. Sebagai contoh, jika seorang manajer penjualan mengkhawatirkan kemampuan suatu wilayah penjualan tertentu dalam memenuhi kuota penjualannya, maka manajer tersebut ingin melihat data penjualan terakhir per hari itu untuk dapat membuat keputusan untuk penjualan selanjutnya di wilayah tersebut, baik yang per jam atau per menit data penjualannya. Terus dalam merancang basis data ini perlu dilakukan upaya untuk memberikan data historis meskipun terbatas. Sebagai contoh, seorang manajer sumber daya manusia yang sedang meninjau pekerjaan lembur seorang karyawan ingin mengetahui pendapatan lembur karyawan tersebut sampai dengan tahun ini. Dalam hal ini, angka total akan mencerminkan pendapatan lembur dari awal tahun fiskal hingga tanggal 1 ini. Selanjutnya, meskipun beberapa data historis telah dimasukkan, basis data jarang mengandung data historis lebih dari 1 tahun. Namun, dalam beberapa kasus, para pengguna mungkin menginginkan catatan historis yang lebih lengkap agar dapat mempelajari perilaku dari waktu ke waktu atau mengumpulkan sebanyak mungkin informasi guna memecahkan suatu masalah yang sangat kompleks. Kebutuhan akan data historis ini khususnya sangat besar dalam area pemasaran serta sumber daya manusia, di mana para manajer ingin dapat melacak perilaku pembelian para pelanggan selama jangka waktu yang cukup panjang untuk pemasaran. Kebutuhan ini telah merangsang strategi pemasaran populer yang disebut dengan manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Baik, selanjutnya ada sistem CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah manajemen hubungan
antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka dapat dipenuhi dan mereka tetap loyal kepada perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mencoba untuk memperhatikan CRM, perusahaan tersebut akan menerapkan sebuah sistem CRM. Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang seperti 5, 10, atau bahkan 5 atau 10 tahun atau bahkan lebih, dan menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada para pelanggan atau kepada para pengguna. Unsur utama dalam sebuah sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. CRM hanyalah salah satu aplikasi yang dapat mempergunakan data warehouse, tetapi ia dapat menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan konsep tersebut. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai data warehousing. Seiring dengan terakumulasinya data transaksi selama bertahun-tahun, maka volume data akan menjadi sangat besar. Hanya dalam waktu belakang ini saja, teknologi komputer mampu mendukung suatu sistem dengan permintaan data berskala besar. Ini dimungkinkan untuk membangun suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Baik, selanjutnya ada karakteristik data dari warehouse atau gudang data, yakni kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbaharui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Nah, beberapa pakar merekomendasikan untuk mengambil pendekatan yang lebih sederhana, mengimplementasikan data warehouse dengan cara bertahap. Jika mengikuti pendekatan ini, akan digunakan istilah data mart atau toko data untuk menguraikan subjek. Data mart sendiri adalah suatu basis data yang berisi data yang hanya menguraikan satu segmen dari operasi perusahaan. Contohnya data mart pemasaran, data mart SDM, dan seterusnya. Pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart disebut dengan data warehousing dan akan dilakukan oleh suatu sistem. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna. Nah, pada gambar yang tersedia merupakan model sistem data warehousing. Merupakan diagram dari suatu sistem data warehousing. Data dikumpulkan dari sumber-sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para pengguna. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik dari internal maupun lingkungan. Ketika data diidentifikasi memiliki nilai potensial dalam pengambilan keputusan, maka data tersebut akan ditambahkan ke data warehouse. Area pengumpulan adalah tempat di mana data menjalani ekstraksi, transformasi, dan pemuatan, atau suatu proses yang disebut juga ETL, proses extraction, yakni menggabungkan data dari berbagai macam sumber
Lalu ada proses transformation, ini membersihkan data, menempatkannya dalam suatu format terstandar, dan membuat ringkasan. Data akan disimpan dalam format rinci maupun ringkas guna memberikan fleksibilitas maksimal dalam memenuhi berbagai kebutuhan informasi data bagi pengguna. Selanjutnya ada proses pemuatan atau loading, melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Nah, dari model yang di atas terdapat dua tempat penyimpanan, satu untuk data warehouse dan satu untuk metadata warehouse. Metadata berarti data tentang data, yakni merupakan data yang menjelaskan data dalam tempat penyimpanan data. Metadata mirip dengan kamus data dari suatu basis data, hanya lebih terperinci lagi. Selain menjelaskan data, metadata juga akan melacak data ketika ia beredar di sepanjang sistem data warehousing. Sistem data warehousing juga mencakup pola komponen manajemen dan kendali. Komponen ini mirip dengan sistem manajemen basis data yang mengendalikan pergerakan data di sepanjang sistem. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi, yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasi, seperti nomor pelanggan, data deskriptif, seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif, seperti penjualan pada bulan tersebut. Dalam tempat penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Nah, contohnya ada seperti di gambar, yakni contoh tabel dimensi. Data pengidentifikasi dan deskriptif akan disimpan dalam tabel dimensi. Istilah dimensi mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Tabel tersebut mengilustrasikan sebuah tabel dimensi untuk entitas atau objek pelanggan. Entry-entry tersebut akan memberikan kita gambaran mengenai komposisi umum data, pengidentifikasi, dan deskriptif. Dalam contoh ini seperti nomor pelanggan dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu pelanggan dan unsur-unsur data yang lain menguraikan berbagai detail mengenai pelanggan tersebut. Dengan dimensi-dimensi contoh di dalam figur tersebut, para pengguna dapat memperoleh analisis menurut pelanggan, menurut wilayah pelanggan, menurut kode industri standar, menurut kode pos, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan membahas tentang contoh tabel fakta. Nah, sebelumnya bisa dilihat dalam tabel di layar bahwa tabel 8.3 itu merupakan contoh tabel fakta. Nah, tabel fakta merupakan tabel-tabel terpisah yang disebut dengan tabel fakta atau fact table, berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Nah, dalam contoh ini, tabel fakta memuat data mengenai satu aktivitas tertentu, penjualan komersial atau penjualan komersial. Nah, semua fakta yang terdapat di dalam figur tersebut adalah ukuran dari aktivitas. Beberapa juga dinyatakan dalam unit seperti unit penjualan aktual dan unit penjualan anggaran. Sisanya dinyatakan dalam dolar. Dengan tersedianya jenis-jenis fakta ini, untuk penjualan komersial, para pengguna juga dapat memproduksi analisis-analisis kuantitatif seperti unit penjualan aktual versus unit penjualan anggaran. Nah, rata-rata dolar, penjualan per unit itu komisi penjualannya itu sebagai persentase dari penjualan aktual dan bonus penjualan sebagai persentase dari komisi penjualan. Jika digabungkan dengan data tabel dimensi, kita dapat membuat berbagai macam analisis seperti penjualan bersih menurut wilayah pelanggan, pajak penjualan menurut kode pos, dan komisi penjualan menurut kode kredit. Pengguna dapat menerima juga informasi yang melibatkan semua kombinasi dari dimensi dan fakta. Nah, untuk selanjutnya,
ada paket informasi. Nah, bagaimana sistem paket informasi merupakan bagaimana sistem warehousing mengetahui cara menghubungkan satu tabel dimensi tertentu dengan satu tabel fakta tertentu. Dua jenis data tersebut akan digabungkan untuk membentuk suatu paket informasi. Nah, paket informasi itu atau information package mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Bisa dilihat dalam tabel 8.4 menampilkan format, dan dalam tabel 8.5 atau yang di bawah menampilkan atau menyajikan beberapa contoh data. Nah, dalam format tabel 8.4, dimensi atau kolom-kolom vertikal dihubungkan dengan fakta-fakta dalam baris bagian bawah. Dimensi juga dapat berupa berapapun jumlahnya. Nah, dalam contoh tabel 8.5, paket meliputi 4 dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis penjualan komersial menurut waktu, tenaga, penjual, pelanggan, dan produk. Masing-masing dimensi juga dalam paket ini informasi memiliki satu kunci dan satu dimensi tambahan atau lebih. Sebagai contoh, kunci pelanggan adalah nomor pelanggan. Nah, bayangkanlah dimensi sebagai atribut atau variabel deskriptor. Masing-masing atribut juga disusun dengan dalam hierarki yang dimulai dan dari kenaikan terkecil di bagian atas hingga terbesar di bagian bawah. Sebagai contoh, ukuran waktu yang terkecil adalah jam dan yang terbesar adalah tahun. Untuk tenaga penjual, hierarki tersebut akan menyajikan bagaimana tenaga penjual dapat dikelompokkan ke dalam cabang, ke dalam wilayah yang lebih luas, dan ke dalam anak-anak perusahaan. Untuk selanjutnya, ada contoh skema bintang. Apa sih skema bintang? Skema bintang merupakan itu tuh digunakan untuk setiap dimensi akan ada satu kunci yang mengidentifikasikan dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi. Nah, dalam figur 8.13, tabel 8.13 menunjukkan bagaimana kunci-kunci dalam 3 tabel dimensi dihubungkan ke kunci-kunci di dalam paket informasi yang berada di tengah. Nah, yang di layar ini merupakan tabel 8.14 yang merupakan satu contoh dengan menggunakan 4 tabel dimensi pelanggan, waktu, tenaga penjual, dan produk. Karena memiliki kemiripan dengan pola sebuah bintang, maka struktur ini tuh disebut dengan skema bintang atau star scheme. Skema bintang ini memungkinkan diperolehnya informasi seperti 1. Unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu. Yang kedua, ada perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal tertentu. Dan yang ketiga, ada penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Nah, skema bintang ini berfokus pada penjualan komersial dilihat dari segi pelanggan, tenaga penjual, produk, dan waktu. Tempat penyimpanan data warehouse terdiri atas beberapa skema bintang dengan satu skema untuk setiap jenis aktivitas yang dianalisisnya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyampaian informasi. Nah, unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Informasi dapat berupa dalam bentuk terinci atau dalam berbagai tingkat ringkasan. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana pengguna dapat melakukan navigasi di dalam tempat penyimpanan data untuk memperoleh ringkasan informasi data seperti penjualan bersih untuk wilayah penjualan bagian barat, informasi terinci, dan data terinci. Proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian disebut drill down, suatu proses yang berawal dari EIS. Sedangkan proses yang melakukan navigasi ke atas disebut roll up, yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian-rincian tersebut menjadi tingkatan ringkasan yang semakin tinggi. Pengguna juga dapat melakukan drill across dengan cepat bergerak dari satu hierarki data ke hierarki lainnya, dan drill through berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan hasil dari suatu navigasi drill across yang menghasilkan output dalam hierarki yang berbeda. Pengguna dapat menentukan hierarki pelanggan untuk pelanggan Bill Marlow
dan mendapatkan output seperti di bagian atas, lalu menentukan hierarki waktu untuk Januari 2003 dan mendapatkan informasi di tengah, lalu menentukan kelompok produk sepatu dan mendapatkan output di bagian bawah. Peranti lunak penyampaian informasi akan dapat melakukan navigasi seperti ini dengan cepat. Segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuat laporan, paket query basis data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Selain itu, terdapat pula satu jenis peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Peranti lunak ini disebut OLAP, yang merupakan singkatan dari Online Analytical Processing. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP, yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP atau Relational Online Analytical Processing menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing menggunakan suatu sistem manajemen data basis data khusus multidimensional. Data ROLAP pada umumnya memiliki bentuk terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Data MOLAP pada umumnya telah diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkatan rincian dan disusun menurut gambar dimensi. Selanjutnya di sini ada gambar arsitektur ROLAP dan MOLAP. Gambar ini mengilustrasikan kedua arsitektur di atas. Keduanya meliputi server data warehouse dan server kedua yang berisi peranti lunak OLAP. Perbedaan utamanya adalah stasiun kerja pengguna MOLAP yang memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download. Data dalam basis data ini telah diformat ke dalam berbagai dimensi sehingga dapat tersedia dengan cepat daripada harus memaksa pengguna melakukan analisis yang semakin banyak waktu. ROLAP dapat dengan mudah menghasilkan output pada tingkat-tingkat terinci dan pada beberapa tingkatan, namun harus melakukan proses-proses untuk mencapai tingkat ringkasan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Ini artinya analisis ROLAP akan terbatas hanya pada sejumlah dimensi yang terbatas saja. Kemudian di sini ada tabel contoh laporan yang dapat dibuat dengan ROLAP. Tabel ini mengilustrasikan sebuah laporan yang dapat dengan mudah dibuat oleh ROLAP. Laporan ini menyajikan data penjualan dalam 3 dimensi menurut satu waktu tertentu atau DVD, menurut wilayah tertentu atau barat, dan menurut kuartal. Selain dari kemampuan peringkasan yang lebih cepat, MOLAP juga dapat menghasilkan informasi dalam banyak dimensi, yaitu 10 atau lebih dimensi. Kemudian di sini ada tabel contoh laporan yang dapat dibuat dengan MOLAP. Tabel ini mengilustrasikan sebuah laporan ringkasan dalam 4 dimensi, yaitu jenis toko, produk, usia, dan jenis kelamin. Nah, kemudian di sini ada data mining. Istilah yang sering kali dipergunakan sehubungan dengan data warehousing dan data mart adalah data mining atau penambahan data. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Proses ini sama seperti seorang penambang yang mencari emas di aliran sungai pegunungan. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, terdapat 2 cara dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis atau hypothesis verification dan menemukan pengetahuan atau knowledge discovery. Nah, yang pertama verifikasi hipotesis. Asumsikan bahwa sebuah bank telah memutuskan untuk menawarkan reksadana kepada para nasabahnya. Manajemen bank ingin menargetkan materi-materi promosi pada segmen nasabah yang menawarkan potensi bisnis terbesar. Satu pendekatan adalah bagi para manajer untuk mengidentifikasi karakteristik yang mereka percaya akan dimiliki oleh anggota sasaran pasar tersebut. Asumsikan bahwa manajer percaya bahwa pasar sasarannya terdiri atas para nasabah yang berusia muda, telah menikah, memiliki 2 sumber penghasilan, dan dengan nilai kekayaan yang tinggi. Query multidimensional ini dapat dimasukkan ke dalam DBMS dan record nasabah yang sesuai akan diambil. Pendekatan seperti ini sesuai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung yang disebut verifikasi hipotesis. Nah, kelemahan pendekatan ini adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna.
informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Ini merupakan cara tradisional untuk melakukan query atas suatu basis data. Kemudian yang kedua, penemuan pengetahuan. Dalam penemuan pengetahuan, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Dalam contoh bank, sistem dalam mengidentifikasi tidak hanya kelompok menikah yang berusia muda, namun juga pasangan-pasangan menikah yang telah pensiun yang menggantungkan diri pada jaminan sosial dan uang pensiun. Kontribusi utama penemuan pengetahuan adalah bahwa ia memberikan sistem data warehousing kemampuan menganalisis data yang melebihi kemampuan pengguna itu sendiri. Agar dapat mencapai hal ini, peranti lunak data mining harus mampu mengidentifikasi pola-pola dalam data yang tidak diketahui pengguna. Kemampuan seperti ini diperoleh pengguna dengan menggunakan alat-alat kecerdasan buatan seperti jaringan netral, pohon-pohon keputusan, algoritma genetik, dan pemikiran berbasis memori. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.